Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabarnya per hari ini? Ini kan menjelang akhir pekan ini kan. Jadi besok Sabtu dan Minggu ya otomatis mungkin sejenak pemikiran kita diistirahatkan, walaupun ada beberapa pinjol itu tidak ada kata istirahat dalam hidup mereka gitu loh. Mereka terus aja menagih, bahkan di hari libur pun tetap aja mereka menagih, padahal aturannya kan sudah jelas ya kan, bahwasannya cuman boleh menagih itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kecuali di hari-hari libur gitu ya. Oke. Ini karena banyak yang DM saya dari tadi mengenai kredit pintar dan aku laku. Ini sangat disayangkan banget ya buat sekelas aku laku, sekelas kredit pintar, tapi selalu saja bermasalah dengan cara-cara penagihan yang terkadang nggak sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Tapi ya hal ini entah kenapa itu selalu dibiarkan oleh otoritas jasa keuangan, apakah OJK-nya tidak menyelidiki secara langsung atau gimana gitu loh. Kalau seperti ini konsepnya, ini akan berdampak buruk juga nantinya ya kan terhadap perusahaan-perusahaan pinjol itu, yang mana masyarakat pun juga akan ogah untuk melakukan pembayaran, dan mereka ya sudahlah, gue malas gitu loh, udahlah gue berhenti aja deh bayar gitu loh, percuma juga kita bela-belain bayar tapi ujung-ujungnya juga dicaci maki, diancam mau ke penjara, diancam mau proses hukum. Itu kan nggak bagus juga. Secara ini kan pinjol kan bukan pinjol abal-abal ya kan. Atau jangan-jangan ya pihak pinjol sendiri juga tidak mengetahui bahwasannya praktek dari debt collector mereka di lapangan seperti ini gitu loh. Luar biasa ganasnya gitu loh, luar biasa kata-kata yang mereka pergunakan. Terkadang seakan-akan tidak ada satu regulasi pun yang mengatur dalam hal ini gitu ya. Oke, saya coba dulu ajak teman-teman semuanya tentang kredit pintar ya. Coba teman-teman lihat di sebelah saya sini. Di sini kalau dari percakapan yang ini seakan-akan dia menghubungi pihak di luar dari si konsumen ya. Selamat sore, mohon disampaikan kepada saudara atau saudari. Jadi seakan-akan di sini dia menghubungi di luar dari si konsumen. Padahal ini peraturan OJK, pinjol dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Ini ada bukti ini nih. Oke. Untuk segera menyelesaikan tagihannya di aplikasi kredit pintar ya. Selamat sore, mohon disampaikan kepada saudara atau saudari. Ya kan? Untuk segera menyelesaikan tagihannya di aplikasi kredit pintar hari ini juga ya. Paling lambat pukul 18 petang ini. Jika tidak ada kejelasan pembayaran, kami akan melaporkan dan memproses data lengkap yang sudah dicantumkan seperti nomor rekening, kontak darurat, tempat bekerja, dan jika tidak Anda sampaikan informasi ini kepada yang bersangkutan, kami akan terus menghubungi Anda dalam masalah ini dan ikut proses sesuai aturan yang berlaku sebagai saksi nantinya. Terima kasih. Kira-kira OJK mau melakukan pembenaran seperti apa lagi nih dengan kasus-kasus yang seperti ini? Saya ajak teman-teman semuanya untuk kita lihat tentang aturan OJK tentang kontak darurat ya. Oke, ini dia ya. Kontak darurat tidak boleh ditagih oleh penyelenggara pinjaman online atau pinjol. Kontak darurat hanya boleh digunakan untuk menginformasikan keberadaan penerimaan dana, bukan untuk penagihan. Jadi kontak darurat itu gunanya hanya untuk bertanya, Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore, mohon maaf Bu, nomor Anda dijadikan sebagai kontak darurat oleh ini namanya, dan mohon informasikan kepada kami di mana keberadaan yang bersangkutan sekarang, karena nomor yang bersangkutan tidak bisa dihubungi. Cuman itu diperbolehkan.
sesuai dengan aturan OJK. Kontak darurat tidak boleh ditagih oleh penyelenggara pinjaman online atau pinjol. Kontak darurat hanya boleh digunakan untuk menginformasikan keberadaan penerima dana, bukan untuk penagihan. Penyelenggara pinjol harus memperoleh persetujuan dari pemilik kontak darurat sebelum menggunakannya. Persetujuan ini harus didokumentasikan oleh penyelenggara pinjol. Pertanyaan saya adalah, ketika ada debitur mengajukan 1 atau 2 nomor sebagai nomor emergensi kontak mereka atau kontak darurat mereka, pernah nggak pinjol itu menghubungi? Tanyainlah ke pihak pinjol masing-masing dan tanyain juga kepada orang-orang yang menjadi kontak darurat. Dan OJK jangan hanya bisa menerbitkan aturan, tapi begitu aturan dilanggar, OJK seakan-akan tidak tahu gitu loh ya. Habis itu lagi, jika kontak darurat merasa terganggu atau dirugikan karena dijadikan kontak darurat pinjol, mereka dapat melaporkan penyelenggara pinjol ke lembaga terkait, menggugat penyelenggara pinjol secara perdata. Jadi dia itu bisa digugat ya secara perdata, tapi mustahil juga kita yang buta-buta hukum itu mau menggugat hal-hal seperti itu juga nggak begitu penting. Yang jelas mereka tidak taat dengan aturan yang ada. OJK juga melarang penagih pinjol melakukan intimidasi atau merendahkan harkat martabat, harga diri kepada debitur, kontak darurat, rekan atau keluarga. Jika merasa terganggu atau tidak puas dengan tindakan pinjol, Anda dapat melaporkan hal tersebut kepada OJK melalui saluran yang tersedia. Lambat kita laporkan ke OJK, hari ini dilaporkan ke OJK, 3 tahun ke depan baru dijawab gitu loh. Jadi percuma aja. Sekarang biarkan OJK menteliti gitu loh. Semua aturan yang diterbitkan OJK itu, yang mana tadi OJK menyampaikan kontak darurat itu tidak boleh ditagih. Di sini dia menyampaikan nih, mohon disampaikan kepada saudara atau saudari untuk segera menyelesaikan tagihannya di aplikasi Kredit Pintar hari ini paling lambat pukul 18 petang ini. Ya, ini dia sudah minta tolong menyampaikan, bukan lagi bertanya soal di mana yang bersangkutan. Seperti dengan aturan OJK. Sekarang OJK-nya ada di mana? Ya. Itu dulu pertanyaannya. Makanya buat teman-teman semuanya, sudahlah, Anda jangan mau dibodoh-bodohi lagi dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Makanya saya bilangin, capek-capek OJK itu membuat aturan, tapi dilanggar juga. OJK-nya tidak peduli. OJK peduli kalau kasusnya sudah viral. Tapi kalau tidak viral, persetan. Makanya mulai dari ini, Anda yang mendapatkan ancaman seperti ini, mendapatkan chat seperti ini dari Kredit Pintar, tolong berhenti membayar. Itu jalan satu-satunya gitu. Kenapa berhenti membayar? Karena mereka tidak patuh dengan aturan OJK. OJK menyampaikan kontak darurat tidak boleh ditagih. Ya kan? Hanya boleh menanyakan keberadaan si debitur. Di mana yang bersangkutan? Ada di rumah apa tidak? Kan hanya sebatas itu. Namanya juga kontak darurat. Ketika kontak utama tidak bisa dihubungi, kontak daruratlah kita tempat bertanya, bukan tempat menagih. Apalagi sampai melakukan penekanan. Contoh seperti ini mereka sampaikan. Ada kejelasan pembayaran ini akan melaporkan dan proses data lengkap yang sudah dicantumkan seperti KTP, nomor rekening, kontak darurat, tempat bekerja, dan jika tidak Anda sampaikan, ya, dan jika tidak Anda sampaikan informasi ini kepada yang bersangkutan, kami akan terus menghubungi Anda dalam masalah ini dan ikut diproses sesuai aturan yang berlaku sebagai saksi nantinya. Itu maksudnya apa? Menekan apa tidak? Mengancam apa tidak? Ya, di mana OJK itu? OJK yang membentuk aturan kontak darurat itu tidak boleh ditagih, di mana OJK itu duduk sekarang gitu. Ya, jadi saya pengen buat teman-teman yang mendapatkan chat seperti ini, kirimkan kepada OJK, tembuskan juga kepada email saya medibroni091@gmail.com.
Ya, saya pengen tahu jawaban OJK ketika hal seperti ini. Nanti Anda screenshot dulu larangan bahwa kontak darurat itu tidak boleh ditagih. Habis itu Anda lampirkan bukti chat yang dikirim oleh Kredit Pintar tadi. Anda lampirkan dengan larangan tidak boleh menagih kontak darurat. Apa nanti jawabannya OJK? Apakah Anda dilempar ke AFPI atau dilempar ke Kredit Pintarnya langsung? Kalau memang dilempar-lempar seperti itu, berarti OJK benar real tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Nggak usah Anda ikut-ikutan patuh untuk membayar pinjol. Anda ingkar janji aja semuanya. Anda ambil dana pinjol itu sebanyak-banyaknya, udah berhenti aja lah Anda bayar gitu kan. Percuma gitu loh. Sebanyak itu aturan OJK tidak ada ditaati, ngapain pula Anda patuh-patuh dengan aturan pinjol gitu loh. Ya kan? Itu buat teman-teman semuanya. Kalau memang faktanya seperti itu, kalau OJK tidak menanggapi hal ini. Ya. Dan habis itu lagi kita lanjutkan juga untuk yang berikutnya tentang aku laku, ya. Saudara atau saudari, fill collection aku laku pay letter lewat legalitas penagihan akan mengambil dana lunas ke alamat dan melibatkan pihak keluarga dan tempat kerja beralih penagihan dalam kurung, ya. Kita perlu buka juga nggak sih aturannya gitu. Udahlah saya lanjutkan aja lah dulu ya. Sebagai tindak lanjut atas pengabaian dan tidak adanya respon baik dan berkali-kali mengabaikan peringatan yang diberikan secara tertulis selama 2 bulan. Maka hari ini tanggal 8 Oktober 2024 kami anggap Anda sepakat dan setuju untuk mencantumkan nama nasabah ke dalam daftar orang bermasalah dengan lembaga keuangan resmi SLIK OJK. Kalau hal itu orang nggak ada masalah. Kapan perlu semua mereka yang telat bayar pinjol masukkan namanya ke SLIK gitu loh. Berapa banyak nasabah pinjol hari ini itu mereka telat bayar, masukkan semuanya ke SLIK. Kapan perlu seumur hidup SLIK-nya itu nggak usah dibongkar-bongkar lagi, nggak ada masalah. Tapi yang ancaman caci maki melibatkan keluarga, melibatkan kantor perusahaan, ini jangan sampai terjadi. Karena itu sudah ada juga aturan dari OJK sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023 yang mana itu berlaku sejak tahun 2024, ya. Dilarang melakukan penagihan dengan ancaman, intimidasi, sara dan lain sebagainya dengan cara mempermalukan. Ya kan? Dengan cara mempermalukan. Contoh, sengaja menagih di luar dari si konsumen dan sengaja menagih dengan menyebarluaskan data dari konsumen. Ya kan? Itu tidak boleh. Kalau misalnya nama orang semuanya akan dimasukkan ke SLIK, silahkan, mereka nggak ada masalah juga gitu loh. Ya, inilah saya pesankan buat OJK, kalau bisa ujilah semua kelayakan pinjol sebelum masyarakat Indonesia tersadarkan semuanya. Akhirnya apa? Mereka hanya meminjam tapi mereka tidak membayar lagi. Ya. Karena kalau meminjam ya mereka bebas-bebas aja gitu ya kan. Kalau cair mereka terima, kalau tidak ya udah. Karena di tengah lumpuhnya ekonomi saat ini, ekonomi sedang anjlok. Apa-apa serba mahal, orang bekerja serba susah, duit juga susah. Ya kan, daripada mereka mati kelaparan ya mendingan mereka pinjam-pinjol. Tapi jangan salahkan nanti kalau masyarakat tidak membayar kalau seperti ini konsepnya. Ya kan, lama-kelamaan mereka juga ogah, mereka juga capek kalau setiap hari mereka harus diancam, mereka harus ditekan. Jadikanlah ini PR untuk Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Dan juga jadikan juga lah ini PR untuk pinjol-pinjol yang masih ingin beroperasi ada di Indonesia. Jadikanlah PR, kalau bisa carilah debt collector yang benar-benar berkualitas, bisa memecahkan satu permasalahan di lapangan, bukan dengan cara intimidasi atau pengancaman. Ya, itu demi menyelamatkan usaha Anda jangka panjang. Mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar, mendapatkan chat-chat seperti tadi, nggak usah terlalu khawatir. Ingat, tong kosong itu nyaring bunyinya. Faktanya, satu-satunya risiko gagal bayar pinjol hanyalah fintech data center, pusat data fintech lending, atau sistem layanan informasi keuangan dari si debiturnya sendiri. Ya, di luar dari itu nggak ada. Oke, buat teman-teman semuanya, jadi jangan pernah Anda bertengkar antara pemikiran dan hati Anda yang mana akan menimbulkan hal-hal negatif untuk hidup Anda ke depannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Bang,
pinjol tuh bang? Pinjol adalah solusi yang paling tepat untuk memiskinkanmu dan mempersingkat umurmu. Kalau nggak percaya, buktikan aja.